Ya kan Pak Bari, Slide-nya nggak dipajang, Pak? benar Pak ya. Oke, sebentar. Ya, silakan Pak Bari. Sudah kelihatan kan ya? Ya. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang saya hormati Ibu dosen kita, Bu Afwah Mumtazah, Insya Allah. Hafizah. Dan banyak pengalamannya sudah dalam dunia pendidikan. Kemudian yang saya cintai juga teman-teman sekelas PJJ PAI kelas A ya. Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Amma ba'd. Ah, Sama seperti yang dibilang Pak Zaki ya, saya juga minta maaf apabila banyak kekurangan karena memang baru dikasih materinya tadi malam. Saya persiapan sedikit-sedikit, sekarang langsung menyampaikan. Ya, ini pelajar mata kuliah tentang sejarah sosiologi pendidikan. Maka seperti yang ada di slide, bahwa semua manusia pasti akan melakukan interaksi sosial kepada siapapun. Bahkan semenjak dilahirkan di dunia, dia langsung berinteraksi dengan kedua orang tuanya atau siapapun yang mengurus dan membesarkan dia. Maka ilmu sosial atau ilmu sosiologi menjadi suatu keniscayaan yang harus dipahami oleh semua orang. Nah, di sini kita akan berfokus ke sejarahnya, ya. Sejarah sosiologi pendidikan bahkan cabang dari ilmu sosiologi itu sendiri. Untuk sebelum membahas tentang sosiologi pendidikan, akan lebih baik kalau kita bahas tentang sosiologinya sendiri secara umum. Jadi sosiologi ini sebetulnya berawal dari ilmu filsafat. Di sini juga diceritakan di slide-nya. Jadi dari abad 15, ilmu tentang interaksi hubungan sosial itu sudah dibahas dan digeluti oleh para filsafat Yunani. Namun, seiring berkembangnya zaman, di abad 17 sampai abad 19, terjadi revolusi industri di Inggris, revolusi sosial di Perancis, dan berdirinya kapitalisme, maka berangsur-angsur dari ilmu filsafat sosial berubah menjadi ilmu sosiologi yang mandiri, tidak termasuk dalam ilmu filsafat. Yang seperti di slide-nya juga dicetuskan oleh Auguste Comte. Ini di Montpellier ini kota di Perancis ya, Perancis Selatan. Walaupun sebetulnya Comte hanya pencetus pertama istilah sosiologi sebenarnya. Adapun ilmu sosiologi secara detail itu nanti
akan disusun oleh Emil Durkheim, ya. Tapi istilah pertama sosiologi dari Auguste Comte, maka dia dikenal sebagai bapak sosiologi. Tapi yang menyusun secara detail pertama ilmu sosiologi adalah Emil Durkheim yang dikenal juga sebagai bapak sosiologi modern. Nah, kemudian dari situ boleh lanjut, Pak. Nah, dari situ baru masuk ini statika sosial dan dinamika sosial logi. Sebetulnya ada juga yang berpendapat sudah lagi sosiologi pendidikan juga pendapat ini 4 ciri sosiologi umum, bukan pendidikan. Tapi saya kira sah-sah saja karena sosiologi pendidikan ini cabangan dari sosiologi umum gitu. Hanya dipindahkan atau dikecilkan ruang lingkupnya yaitu dalam ruang lingkup instansi pendidikan gitu. Kalau sosiologi umum, kalau sosiologi pendidikan di sekolah atau di madrasah gitu, atau dimanapun yang terjadi suatu kegiatan mendidik gitu. Boleh lanjut lagi? Boleh lanjut lagi, Pak? Nah, ini. Nah, ini yang tadi kita jelasin apa perubahannya ya dari filsafat sosial menjadi ilmu sosiologi sendiri. Kemudian sosiologi pendidikan ini fasenya udah tadi nih. Jadi kalau mau dijelasin lagi kenapa bisa berubah dari filsafat itu, jadi pas revolusi Perancis dan revolusi ekonomi Inggris, tatanan masyarakat, kondisi masyarakat itu berubah. Tadinya yang diomongin sama masyarakat hanya seputar perang, kan itu pas perang ya. Perang, kemudian konflik, maka cukup pakai ilmu filsafat aja, filsafat sosial. Nah, setelah revolusi-revolusi itu, maka hubungan masyarakat menjadi berubah, baik positif maupun negatif. Positifnya, orang-orang semakin open minded, semakin demokratis, ya, semakin meningkat daya pikirnya, SDM, kualitas SDM-nya. Negatifnya, persaingan pun semakin ketat, pengkasta-kastaan pun terjadi. Gitu. Diskriminasi mulai di situ. Nah, maka eh, cendikiawan-cendikiawan ketika itu yang fokus membahas tentang hubungan antar masyarakat merasa perlu nih harus ada ilmu sendiri, nggak bisa ilmu filsafat sosial aja. Jadi harus ada ilmu yang membahas tentang etika dalam berhubungan di Comte tadi dengan namanya ilmu sosiologi. Sebenarnya jadi gampangnya ilmu sosiologi simpelnya adalah ilmu bersosial, ilmu bermasyarakat, ilmu berinteraksi dengan manusia, dengan orang lain gitu, yang baik. Gimana mencakup etika, adab, tata krama, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita kecilkan lagi menjadi sosiologi pendidikan, maka eh, hal tersebut tadi semuanya, bagaimana bersikap, berinteraksi, berhubungan, tapi dalam lingkup yang lebih kecil, yaitu dalam instansi pendidikan, baik sesama pengajar maupun pengajar dengan murid, gitu, maupun pengajar dengan staf, pengajar dengan kepala madrasah, kepala dengan bawahan, pokoknya semuanya yang berada di lingkungan itu, bagaimana tata cara bersikap, itulah namanya sosiologi pendidikan. Atau kalau mau ditambah lagi ya kendala-kendala di situ, peningkatan apa, masalah, solusi, pokoknya semua yang berhubungan dengan itu. Boleh lanjut, Pak? Ya, ini pendapat-pendapat tentang definisi sosiologi pendidikan. Kita kutip menurut Versil, menurut Dr. Nasution, dan lain sebagainya. Oke, lanjut Pak. Oke, ini ruang lingkupnya ya, ruang lingkupnya. Ya, antar manusia dalam sistem pendidikan, pengaruh sekolah terhadap perilaku anak didik ya, dan iya ini.
seperti yang saya jelasin tadi. Lanjut. Ya, ruang lingkupnya aja ini. Itu saja kayaknya. Saya ada mau nambahin sedikit sebetulnya. Tiba-tiba kepikiran aja bahwa lebih ke Islamnya ya, bahwa Islam jauh lebih awal membahas sosiologi atau hubungan antar masyarakat sebelum orang-orang ini gitu. Katakanlah di abad 15 filsuf Yunani membahas tentang filsafat sosial, belum jadi ilmu sosiologi. Gitu. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun 600 Masehi, ya, berarti 600 tahun sebelum filsuf itu melakukannya telah mengajarkan kepada atau cara berinteraksi yang baik di dalam baik antar bangsa ada orang Yahudi dan itu semua udah tertata rapi lengkap banget dari cara ngomong, cara duduk, cara jalan, cara menyapa, cara bertamu, cara membuat acara sangat lengkap dan detail, masya Allah. Jadi eh, kita harus kembalikan semua pelajaran dalam kuliah kita ini dari sudut pandang Islam juga kita lihat bahwa betapa ilmu sosiologi ini tanpa dinamakan sosiologi sudah diajarkan, dilakukan, dan dipraktekkan oleh Rasulullah SAW sebagai individu dan para sahabat sebagai masyarakat di Madinah dengan sangat baik dan indah, jauh melebihi apa yang dirumuskan oleh orang-orang yang kita sebutkan di awal tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf. Kurang lebihnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waalaikumsalam Bari. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bari yang sudah menyampaikan dan menjelaskan presentasi pada hari ini. Sekali lagi mohon maaf apabila presentasi pada hari ini belum sempurna, belum eh, sesuai dengan keinginan dari Ibu dosen. Jadi kami mohon kepada teman-teman sekalian ada yang mau bertanya atau menyampaikan pendapatnya tentang materi pada siang hari ini. Kami persilakan. Terima kasih Pak Bambang. Mungkin saya hanya sekedar menambahi lah Ya, sebagai tim silakan Pak guru. Taufik. Silakan Pak Ini. Taufik. Terima kasih. Tadi apa yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz Barli itu sudah sangat bagus. Tapi menurut saya bahwa yang dimaksud dengan sosiologi pendidikan itu adalah bentuk interaksi. Bentuk interaksi anak-anak itu tidak hanya di lingkup lingkungan pendidikan saja, tapi dimulai dari keluarga. Jadi bentuk interaksi antara anak-anak dengan lingkungan keluarga, kemudian dengan lingkungan masyarakat, sesuai dengan kultur atau budaya yang ada di sana. Artinya tidak sempit hanya di lingkungan pendidikan, karena di lingkungan keluarga itu sebagai sumber atau sebagai tempat pendidikan yang pertama atau tarbiyah, dan juga di masyarakat. Kemudian tadi dijelaskan berbagai bentuk kegiatan-kegiatan sosial dalam lingkungan pendidikan. Mungkin saya hanya ingin menanyakan tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Barli, bentuk implementasi yang ideal yang seperti apa, bentuk sosial atau kegiatan sosial yang ada di lingkungan pendidikan. Mungkin itu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Taufik. Pertanyaannya tadi tentang berkaitan dengan bukti nyata ya, yang berkaitan dengan sosiologi pendidikan Pak Taufik ya. Iya Pak, Eh, ya betul. Iya. ya, ya. Bentuk implementasinya, Iya, bentuk implementasinya. dalam Oke. lingkungan pendidikan Ya. itu seperti apa yang ideal seperti itu. Oke, Karena oke. akhir-akhir ini kan interaksi anak-anak kita di lingkungan pendidikan itu tidak sehat. Banyak tawuran-tawuran, kemudian penyalahgunaan narkoba,
itu apakah interaksi mereka yang tidak sesuai atau proses translate ilmu pengetahuan atau sosial di lingkungan pendidikan yang kurang baik seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Taufik. Mau langsung jawab Pak Barli? Oh, boleh, Atau boleh, boleh. oke silakan Pak Barli. Yang pertama saya komentari dulu masukan dan tambahannya Pak Taufik. Saya setuju banget bahwa tidak sesempit itu, dan itu makanya jadi definisinya sosiologi dengan sosiologi pendidikan agak jumbo gitu, karena pendidikan juga bisa dimaknai luas karena setiap detik itu kita dalam pendidikan gitu. Hidup pun itu kan pendidikan. Jadi saya setuju juga bahwa sosiologi pendidikan pun dimaknai lebih luas daripada hanya dalam instansi. Kemudian yang kedua, implementasi yang ideal tentu berhak sekolah instansi pendidikan harus akhlaknya Rasulullah SAW dan para sahabat kepada para peserta didik, bisa dengan sejarah, bisa dengan hadis, sehingga contoh itu masuk ke dalam otak dan hati mereka, kemudian dijadikan suri tauladan dalam kehidupan. Tidak mengingkari bahwa di instansi kita sekarang terjadi besar-besaran degradasi akhlak, benar-benar turun akhlak dan moral. Padahal di pendidikan pesantren, pendidikan Islam, apalagi yang di umum, gitu ya, banyak banget berita-berita yang kurang enak pada hari ini. Nah, saya kira itu yang salah adalah sistem pendidikannya di situ. Mungkin mereka terlalu fokus dengan intelijen anak, nilai-nilai uh, rapot, tapi mereka lupa mendidik akhlaknya si anak gitu. Lupa menceritakan tentang akhlak-akhlak yang baik yang harus ditiri oleh mereka, sehingga mereka tidak bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari karena emang jarang dapat masukan tentang gimana sih akhlaknya Nabi, akhlaknya sahabat yang indah. Jadi mereka nggak punya panutan. Kayaknya itu jawaban dari saya. Terima kasih banyak Pak Topik. Ya, terima kasih Pak Barli. Mungkin ada yang lain ingin menambahkan yang berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Taufik, eh, implementasi dari sosiologi itu, sosial pendidikan di dalam masyarakat itu sendiri. Kalau bisa Oh, ada yang itu. iya Bu. Pertanyaan yang kedua boleh Oke, ya mungkin ada sampai yang mau yang ya. pertama. Oke, mungkin ada yang mau bertanya untuk pertanyaan kedua, kami persilakan. Bu Wenti, ada mau ditanyakan? Bu Nenden mau bertanya? Silakan yang berkaitan dengan materi pada hari ini tentang sejarah, pengertian dan ruang lingkup sosiologi pendidikan itu sendiri. Pak Yudi mungkin ada mau bertanya, Pak Yudi? Pak Bambang biasanya nih. Saya sebutin yang lain yang belum pernah bertanya, biar biar yang lain bisa bertanya juga. Saya pertanyaannya agak berat, tapi nanti di akhir ceritalah. Wah, ngeri nih. Berat nih berat. Oke, yang lain, Bu Dewi yang mau bertanya, atau Bu Rianawati dari kelas, Saya silakan. silakan. Sudah, kalau nggak Pak Bambang deh, silakan Pak Bambang. Yang lain belum mau bertanya, silakan Pak Bambang. Aduh, terima kasih Pak Jaki. Sepertinya memang harus kita mulakan ya, mulakan dalam pengertian mungkin istilah saya teman-teman tuh harus distimulasi nih biar dialog ini interaktif dan ada keberanian, ada keberanian untuk mengungkapkan pendapat.
Terlepas nanti endingnya seperti apa ya, intinya kita di dalam konteks ini harus berani menyampaikan sesuatu hal ya. Baik, terkait terkait dengan materi ini, sebelumnya saya boleh bertanya, suara saya kedengeran jelas nggak ya? Jelas, jelas Jelas, banget, jelas. Bang. Jelas, Jelas jelas, ya? jelas, Pak. Nggak kelihatan kayak Oke. lapar. Terima kasih. Jadi konteksnya seperti ini, menurut pemahaman saya ya terkait dengan sosiologi pendidikan. Betul, betul, betul bahwa apa yang disampaikan Pak, saya lebih senang nyebut Pak Ustadz Barli ya, atau mungkin Pak Haji Barli barangkali. Amin. Walaupun walaupun tadi hanya singkat ya, singkat menyampaikan terkait sosiologi. Namun hakikatnya sosiologi itu tidak lepas dari eh, apa namanya sifat dasar manusia ya. Sifat dasar manusia itu sebagai makhluk sosial yang terkait dengan orang lain. Maka disitulah dibutuhkan satu interaksi satu dengan yang lain. Artinya, manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan atau tanpa kaitan dengan manusia yang lain. Kenapa? Karena itulah yang disebut makhluk sosial. Maka di sini perilaku sosiologi itu mempelajari perilaku-perilaku yang terkait dengan kehidupan interaksi manusia secara umum. Maka di dalam hal ini tentu manusia itu satu dengan yang lainnya terhubung. Nah, kaitan dengan sosiologi pendidikan, betul yang disampaikan Pak Ustadz Bari tadi bahwa kalau bicara sosiologi itu kan umum ya, sifatnya universal. Maka kalau kita apa namanya kecilkan lagi pemahaman ini dalam dalam konteks pendidikan, artinya disitulah interaksi-interaksi yang terkait dengan dunia pendidikan itulah yang nanti menjadi ilmu yang kita pelajari dan kita coba untuk menemukan satu hubungan ya antara proses mendidik dan proses sosial. Jadi ruang lingkupnya meliputi hubungan sistem pendidikan dengan sistem sosial lain, hubungan sekolah dengan komunitas sekitarnya, dan berbagai hubungan antar manusia dalam sistem pendidikan dan pengaruh sekolah terhadap perilaku anak didik. Bapak Ibu yang berbahagia, eh, sosiologi pendidikan juga tentu di sini mencakup sebagai sebuah hal, satu ilmu yang kalau kita tinjau dari sudut orientasi sosial yang bersifat umum, maka proses yang diwujudkan dalam konteks ini adalah bagaimana mensosialisasi anak didik atau anak peserta didik kita dalam satu kehidupan yang ada di sekolah. Bagaimana menjalankan satu interaksi kehidupan dan kebudayaan di sekolah yang mampu terarah ya dan terprogram sehingga tadi yang disampaikan Pak Topik ya membentuk satu interaksi sosial yang ideal itu artinya dalam kaitan kaitan interaksi tersebut kita tentu harus memiliki satu tujuan yang jelas, kebutuhan yang jelas serta bermanfaat, kesesuaian, keberhasilan dan kegunaan sesuai dengan fungsi di dalamnya. Jadi indikator ideal atau tidak tergantung kepada tujuan yang yang kita jadikan sebagai landasan ya dalam dalam berinteraksi sosial itu tadi. Kak, teman-teman semuanya, yang jadi pertanyaan kita dan mungkin bisa dibahas setelah ini, ya, bagaimana konteksnya, ya, konteksnya menciptakan tujuan itu seperti apa? Jadi saya juga melemparkan satu pendapat ya atau satu pertanyaan barangkali bagaimana konteksnya eh, membuat satu tujuan yang tentu harus kita jadikan dasar bersama di dalam hubungan interaksi sosial tersebut.
Kira-kira seperti itu. Nanti saya lanjut lagi. Silakan dibahas atau didiskusikan. Terima Ya, kasih. terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Ya, tadi sudah sampaikan oleh Pak Bambang tentang bagaimana eh, sosiologi pendidikan, interaksi antara peserta didik siswa dengan lingkungan, baik di lingkungan pendidikan maupun di luar dunia pendidikan. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan. Mungkin ada yang mau menyampaikan tanggapannya atau menjawab pertanyaan dari Pak Bambang, Pak Barli atau Bu Masayu? Saya nambahin sedikit, Pak. Ya, Pak silakan Cep. Pak Taufik. Nggih. Terkait dengan sosiologi pendidikan atau sosial, interaksi sosial yang ada di madrasah, ini kalau kita kadang-kadang melihat fenomena-fenomena yang terjadi akhir-akhir ini di madrasah yang sedang viral itu adalah bullying. Bullying yang ada di sekolah atau di madrasah, itu salah satu faktornya adalah sosial. Artinya perbedaan strata sosial itu bisa menyebabkan seorang anak itu dibully. Atau memang yang misalnya dari ada dan ketiadaan orang tua, itu juga menjadi faktor anak-anak itu dibullying. Atau yang kedua, karena ada sesuatu yang tidak wajar atau kelainan lah seperti itu. Apalagi madrasah kita, baik itu di madrasah maupun sekolah kan tidak diperbolehkan untuk menolak anak-anak inklusi atau ABK. Nah itu biasanya anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus itu juga menjadi sasaran bullying. Sama halnya strata sosialnya orang tua juga menjadi sasaran bullying. Nah kalau yang sudah fenomena seperti ini kalau interaksi-interaksi yang seperti ini, kemudian pemahaman-pemahaman yang seperti ini kita biarkan, maka otomatis kehidupan baik itu di sebuah instansi atau lembaga itu kurang sehat. Sehingga mungkin nanti pengalaman Bu dosen atau yang lain terkait dengan treatment bagaimana untuk menangani supaya tidak terjadi bullying di instansi pemerintah baik itu di sekolah maupun sekolah dasar maupun di madrasah. Yang biasanya tadi yang saya sampaikan ada beberapa faktor yang menyebabkan anak itu dibully. Terima kasih Pak Cahdi. Terima kasih Pak Taufik. Yang tadi berkait dengan bullying ya atau pembulian di sekolah-sekolah, dan sekarang ini pembulian memang bukan hanya di sekolah-sekolah umum ya atau sekolah-sekolah yang eh, pendidikan agamanya sangat kurang, namun di sekolah-sekolah atau pendidikan-pendidikan pesantren juga sekarang sedang rame-ramenya tentang pembulian, dan sampai kembali itu terakhir ada juga yang sampai hilang nyawanya karena pembulian di pondok pesantren. Ini mungkin salah satu eh, tantangan seorang pendidik ya, baik di sekolah umum maupun di pesantren, bagaimana caranya supaya eh, sosiologi atau sifat sosial pendidik peserta didik itu bisa memahami, bisa memberikan sesuatu sehingga akan meninggalkan atau menghilangkan yang namanya bullying. Dan ini juga tanggung jawab dari semua stakeholder yang ada di dunia pendidikan tersebut, baik itu guru, komite sekolah, yayasan, dan sebagainya. Ya, itu dari saya. Mungkin Bu dosen ingin menambahkan apa yang Ya, kami sampaikan tadi. Terima kasih. terima kasih. Ya, ini kasus bullying, kemudian pelecehan, itu terjadi di mana-mana. Hampir setiap kita melihat mass media atau TV, itu seperti itu. Kemungkinan pertama adalah HP. HP dipegang oleh anak-anak. Kemudian mereka menggunakan HP tersebut yang sistemnya berbuat keras lah, ya, seperti itu. Dan mereka filternya tidak ada. Akhirnya apa? Ditiru, ditiru di masyarakat. Termasuk juga bullying tadi ketika dia antara yang kaya, yang tidak, itu menjadi pencacian. Kemudian yang miskin, yang kaya, yang miskin dan yang tidak itu juga menjadi bahan cacian. Nah, kira-kira itu juga menjadi persoalan. Karena di setiap sekolah-sekolah itu hampir semuanya mengalami kejadian itu. Bahkan di pesantren sendiri, ketika masuk sebuah pesantren, dia tergolong orang yang masalahnya kaya, misalnya kaya. Kemudian dia membullying yang bawahnya, termasuk juga itu. Lah, saya kira
pertama itu harus menyelesaikan HP dulu. HP dulu gunakan dengan sifat-sifat yang baik, yang ala Nabi dan ala Rasul. Jadi kalau di pesantren sih lumayan ya, HP-nya nggak begitu itu. Jadi HP itu digunakan untuk ujian saja. Nanti kalau sudah ujian, baru dikembalikan ke lemari lagi. Jadi masyarakat di sekitar pesantren ya nggak begitu terjadi pembulian seperti yang kita alami di televisi sampai ada dihina, dicaci, dimaki seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, tindakan guru. Guru itu jangan sekali-kali hanya berpatokan kepada intelijen saja, tapi lebih kepada akhlak. Ini juga harus dibenahi orang tuanya, orang tua dan guru. Nah, kemudian dari medsos juga. Medsos juga itu menyumbang berat terjadinya bullying ya di mana-mana. Kalau misalnya apalagi sekarang yang TikTok yang anak-anak itu banyak banget ya yang bisa ditiru. Padahal itu tidak harus ditiru. Nah, mungkin salah satunya yaitu tadi HP, TikTok, terus kemudian medsos. Nah, kemudian bimbingan guru, orang tua itu harus berkesinambungan supaya ini tidak terjadi. Mungkin ada dari bapak-bapak yang lain? Ya, mungkin saya tambahkan juga Bu, yang Iya, silakan. berkaitan dengan sifat sosial anak-anak kita saat ini memang itu akan berkaitan dan sangat berkaitan dengan madrasah pertama ya atau sekolah Iya, pertama iya betul. bagi 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 Ibu. anak ya bagi seorang anak itu yaitu ibu ya di rumah lah. Jadi bagaimana ibu di rumah itu bisa memberikan pendidikan sistem pendidikan yang bagus yang baik gitu ya. Dan kenapa anak-anak kita ini mungkin kurang kurang gitu ya, kurang mendapatkan pendidikan yang maksimal dari rumahnya karena memang banyak juga orang tua itu ibu khususnya yang memang berpendidikan rendah juga. Ibu itu faktor ya, faktor juga bagaimana cara mendidik anak di rumah gitu. Karena itu yang akan menentukan baik tidaknya anak di luar gitu. Karena memang Karena tadi yang ibunya juga kadang bawa HP, Pak. iya, nah itu dia. Itu yang jadi kendala juga di masyarakat kita. Bagaimana ibu itu bisa mendidik anaknya di rumah untuk nanti dibawa keluar gitu kan. Sedangkan ibunya sendiri tidak melakukan apa-apa gitu ya. Sibuk Akhirnya sendiri. anak ya sibuk sendiri dengan aktivitasnya sendiri gitu kan, dengan dunianya sendiri. Sehingga anak juga akan melihat bahwa oh ibu saya aja seperti itu. Jadi itu menjadi suri tauladan atau contoh ya yang Ya, tidak baik untuk anak-anak kita. Jadi perlu ditekankan bahwa pendidikan itu yang paling utama adalah pendidikan anak itu juga sosialisasi kan bukan hanya dari sudah di dunia tapi dalam belum lahir sebelum dilahirkan juga perlu ada pendidikan untuk anak gitu. Banyak cara-cara yang harus dilakukan mendidik anak sebelum dilahirkan ke dunia ini. Itu juga akan mempengaruhi apa namanya pola pikir anak, daya pikir anak. Itu ya. memang harus dilakukan seperti itu. Ya, itu pendapat dari saya karena dia berkaitan dengan banyak hal dengan sosiologi kemasyarakatan. Apalagi sekarang dunia ini sudah sangat apa namanya boleh dibilang kejam juga ya sekarang ya. Dunia sini sudah masuk ke dalam kamar, sudah eh, tidak bisa anak kita sudah tidak bisa lagi kurang menilai gitu, bisa menilai itu baik atau tidak, itu layak atau tidak. Seperti itu Ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Izin menambahkan Pak Jaki dan Bu dosen. Silakan Pak Bambang, Pak Taufik dan teman-teman semua. Baik, jadi saya kira begini, terkait apa tadi yang disampaikan Ibu dosen terkait HP dan sebagainya ya. Pada hakikatnya kalau menurut saya kita tidak bisa menghindar dari dunia teknologi tentu. Apalagi internet itu sudah menjadi satu kebutuhan yang
luar biasa. Nah, pertanyaannya adalah, mampukah kita mengendalikan itu semua sebagai sebuah alat atau sebuah media yang mampu kita manfaatkan? Saya memberikan sebuah analogi seperti ini. Misalkan kita memegang satu benda, katakanlah gelas, gitu kan, gelas. Gelas itu kan secara normatifnya berfungsi sebagai tempat untuk kita meminum, ya, wadah air untuk kita minum. Itu secara normatifnya dan itu fungsi yang benar. Tapi ada kalanya ketika kita eh, sedang di posisi yang katakanlah blank gitu kan ya, atau sedang marah dan sebagainya, maka gelas itu bisa berfungsi sebagai alat untuk melempar, walaupun itu salah, gitu tuh, salah atau unsystem kan gitu kan. Nah, bagaimana kaitan dengan anak dan pendidikan sosiologi tadi? Jadi yang saya maksud itu adalah kita tidak bisa menghindari perkembangan dunia teknologi, terutama HP. HP itu Betul, dulu saya pegang tuh betul, masih, betul. ya Bu, selanjutnya. HP itu sekarang itu udah mulai 5G ya. Eh, dunia-dunia teknologi itu udah masuk ke 5G. Jadi artinya informasi itu sangat mudah sekali diakses oleh siapapun termasuk anak-anak kita. Nah, yang jadi persoalan sekarang ini, apakah orang tua itu mampu mengkontrol? Nah, itu fungsi Iya, iya. pengawasan orang tua itu mampu nggak mengkontrol anak-anaknya. Sebagai studi kasus, saya boleh cerita sedikit pengalaman. Saya punya anak tiga, Ibu. Mm-mm. Karena saya paham, karena kebetulan basic saya sedikit ngerti di dunia IT ya, hanya sedikit punten. Tapi saya memandang bahwa nanti ke depannya itu dunia itu akan terus berkembang. Maka ini pengalaman anak saya waktu anak saya pertama masuk ke jenjang MTS atau SMP waktu itu. Waktu itu saya langsung beliin laptop dengan spek Core i3. Jadi saya cuma membelikan laptop dengan spek Core i3 dan satu handphone Android. Waktu itu saya lupa Android apa ya. Pokoknya prinsip saya, anak saya nanti ketika memiliki barang itu dia akan mengeksplor sendiri dan dia akan belajar sendiri gitu. Kemudian beberapa tahun kemudian saya lihat anak saya udah bisa mengeksplor itu dunia teknologi luar biasa. Akhirnya saya berpikir, waduh, kalau ini nggak dikontrol, maka dia bisa mengakses informasi apapun yang ada di dunia maya. Gitu. Nah, terus ketika anak saya yang kedua masuk SMP pun sama, saya beliin laptop juga, sama Core i3. Tapi saya sudah memulai melaksanakan fungsi mengkontrol. Ada satu aplikasi yang saya pasang di akun anak-anak saya. Jadi ketika mereka sedang on, ya on artinya sedang mengakses internet, saya bisa melihat walaupun di posisi yang jauh, ya. Karena kebetulan dulu anak saya di luar kota, dua-duanya waktu itu di luar kota, tapi saya bisa mengakses. Sehingga ketika anak saya sedang mengakses apa namanya internet, maka muncul notifikasi atau pop up di akun saya, di HP saya, anak saya lagi online nih. Nah, di saat itulah sebagai orang tua melaksanakan fungsi kontrol terhadap anaknya, jangan sampai melakukan hal-hal yang kita tidak inginkan. Kita komunikasi dengan anak-anak. Sedang buka apa, teteh? Karena kebetulan saya manggil anak saya teteh, gitu teh. Sedang buka apa, gitu kan? Buka ini ya, buka pelajaran. Apakah saya langsung percaya? Tidak. Saya bisa memantau, oh ternyata anak saya lagi buka terkait pelajaran betul. Dari mana bisa membukanya? Dari mana bisa mengetahuinya? Ada history yang mereka buka dan kita bisa akses. Itu salah satunya.
Jadi yang saya maksudkan kesimpulannya adalah bagaimana selaku orang tua itu mampu berfungsi sebagai pengkontrol ya, pengkontrol anak-anak sehingga dia tidak larut atau tidak terbawa oleh eh, dunia-dunia yang tidak inginkan. Sehingga di samping ya, di samping anak itu kita bekelin satu filter yang tadi Ibu dosen maksud ya, kita juga sebagai orang tua memperkuat filter itu. Ya, Sehingga apa? Sehingga kita ke depannya itu tidak merasa khawatir bahwa di lingkungan apapun, insya Allah anak-anak itu mampu menjaga dirinya, mampu membedakan mana yang perlu kapasitasnya buat dirinya, mana yang tidak perlu. Hanya saja begini, menurut saya ya, ini kan kita bicara privasi ya. Nah, sekarang kita kita kaitkan dengan sosiologi. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan orang lain? Apakah orang lain juga sudah melakukan hal yang sama dengan yang kita lakukan? Nah, ini yang jadi sebuah PR barangkali ya, yang menjadi apa namanya menjadi sesuatu yang bukan hanya kita aja yang memikirkan, tapi kalau di lingkungan pendidikan berarti semua stakeholder yang ada, entah itu kalau di yayasan itu berarti dari yayasannya, dari kepala sekolahnya, dari pendidiknya, dari tenaga kependidikan, termasuk dari orang tua siswa atau wali murid ya, termasuk regulasi-regulasi yang lain. Ya, semua ya. Jadi semua berbicara sosial pendidikan itu ya bertanggung jawab terhadap konteks itu tadi, apa namanya, penjagaan bagaimana kontrol. perkembangan interaksi anak-anak ini mampu terkontrol, terawasi, terarah dan tentu memiliki satu tujuan yang terorganisir itu. Karena kalau kalau buat saya sih satu prinsip begini Ibu, mereka akan hidup di zamannya dia gitu. Hanya kita sebagai penghantar saja. Kira-kira Ya, begitu, betul. punten panjang jadinya. Iya, Pak Bambang. Mungkin saya sepakat dengan Pak Bambang bahwa orang tua itu berfungsi sebagai controlling ya atau sebagai pengawas anak. Nah, pertanyaan berikutnya bagaimana orang tua itu akan menjadi sebuah controlling atau sebagai seorang pengawas apabila orang tua tersebut tidak memahami cara-cara bagaimana mendidik seorang anak ya. Yang kita bisa lihat sekarang ini bahwa orang tua itu boleh dibilang kayak egois lah. Hidup hidupnya apa ya? Hidup sesuai dengan keinginan mereka saja. Gitu. Tidak ada komitmen di dalam satu keluarga kan. Kalau satu keluarga itu berarti ada bapak, ada ibu, ada anak. Nah, itu komitmen orang tua, bapak, ibu untuk bagaimana caranya supaya anak-anak itu bisa terhindar dari hal-hal yang negatif. Ada satu contoh bahwa ada satu keluarga yang memang dari kecil anak tersebut eh, tidak diberikan akses untuk memegang yang namanya Android gitu. Bukan tidak boleh, bukan tidak boleh dia memegang Android, tapi menurut keluarga itu, menurut orang tua bahwa anak sekecil itu baru 3 tahun itu belum pantas, belum belum layak atau belum pas untuk memegang Android. Tapi kan kita lihat di masyarakat tidak seperti itu, ya baru lahir aja sudah diberikan sudah dideketin oleh handphone atau Android dan seterusnya itu akan pengaruh. Berarti itu Pak Bambang jadi bagaimana komitmen orang tua di rumah itu untuk membentengi anak dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena itu berkaitan dengan tadi apa namanya sosiologi dan masyarakat pun punya pengaruh besar juga. Contoh misalkan ketika di lingkungan itu ada segerombolan anak-anak muda atau anak-anak kita sedang berkumpul, itu juga kontrol dari masyarakat harus berfungsi di situ. Jadi tidak didiemin aja, oh biarinlah anak muda ini dengan, tapi kita perlu yang namanya kontrol di lingkungan juga. Itu juga fungsi dari sosiologi. Seperti itu. Makasih. Oke, udah habis ya waktunya. Jam ya jam 15 Bu, kita selesai. Iya. 15 Ya Ya, menit udah, lagi ya.
Sangat menarik, Pak. Bu, sangat menarik sekali Iya, iya. Terima diskusinya. kasih, menarik banget. Tapi ya seperti tadi kalau saya keluarga tadi ada HP itu yang untuk anak-anak itu tidak boleh Android, benar. Yang itu aja. Nah, nanti baru setelah dewasa itu bisa pegang. Mungkin juga bisa diikuti oleh teman-teman, tapi juga bisa jadi mungkin yang kayak Pak Bambang ini memakai itu, maka boleh walaupun masih kecil misalnya. Kalau saya nggak bebas, pokoknya bebas ya. Tapi yang penting dari orang tua, seluruhnya dari orang tua yang membuat kontrolnya sesuai dengan daerahnya masing-masing, keinginannya masing-masing. Tapi minimal, Maaf Bu Dadan, mungkin iya, saya sedikit menambahi tadi. iya, Kalau menurut tadi yang disampaikan oleh Pak Yaki, sampaikan Pak Bambang, sampaikan Bu dosen, itu terkait dengan kemampuan orang tua untuk mengcounter konten-konten yang iya negatif. betul. Tetapi kalau seperti itu kembali ke SDM daripada orang tua masing-masing. Dan kalau secara umum SDM kita itu kan di bawah rata-rata, Bu. Jadi Iya. tidak mampu lah kalau Makanya keluarga saya bilang dan orang tua tua banyak yang mengcounter pendidikannya konten yang rendah. positif. Kemudian yang kedua, terkait dengan digitalisasi itu sudah masif di kita, Bu. Itu yang sebenarnya program sudah di launching oleh pemerintah, akan tetapi secara akhlakul karimah, kemudian kesiapan siswa kita terkait dengan kebijakan atau bijak berdigital itu belum mampu, belum paham, tapi sudah di launching berbagai program-program digital seperti madrasah digital care. Itu sudah menggunakan digital, Bu, di madrasah negeri itu sudah menggunakan berbasis digital. Kemudian sekarang berkembang lagi yang namanya AI, Bu. Wah, itu sangat luar biasa dampaknya. Itu menjadi anak-anak malas, Bu, dengan adanya artificial intelligence. Itu menjadi anak-anak malas. Ada tugas tinggal cari saja minta bantuan artificial intelligence. Itu juga menjadi tantangan yang sangat luar biasa di kehidupan Masuk juga sosial di kampus saya kayak baik gitu. di keluarga maupun di yang lain. Ini bagi saya sendiri selaku pendidik itu kadang-kadang bingung. Anak-anak kita itu sebenarnya belum siap dengan era digital karena belum paham betul terkait dengan kebijakan bersosial media. Tapi karena memang itu sudah tuntutan kurikulum, bagaimana lagi lah itu tadi endingnya berbagai macam faktor-faktor negatif mereka terjadi akibat daripada digitalisasi itu. Mungkin ke depan dengan adanya kuliah sosiologi pendidikan itu bisa memberi tambahan pengetahuan bagi kita, khususnya bagi pendidik yang hari ini ikut kuliah di PJJ ini, supaya nanti bisa menerapkan berbagai treatment, berbagai macam cara yang di situ bisa dilakukan oleh orang-orang yang notabene SDM-nya rendah. Tapi kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Bambang yang itu kan kita bisa mengkantor, tapi kan bagi mereka-mereka yang memang paham Iya, betul. yang bisa, yang sudah menguasai. Betul, Pak Taufik. Memang tadi orang tua itu memang tadi tingkat pendidikannya kan rendah. Jadi bagaimana dia mampu untuk memberikan pengawalan kepada anak, sedangkan orang tuanya sendiri tidak bisa gitu. Nah, ini peran sekolah juga sangat besar juga di sini. Peran lingkungan. Terima kasih. Oke, terima kasih atas semuanya, menarik banget. Ini pengetahuan banget dari berbagai bidang. Moga-moga kita bisa memperoleh manfaat dari psikologi pendidikan Amin. tentang cara bagaimana menangani kasus-kasus yang sering kita hadapi di lingkungan kita. Nah, kemudian berikutnya sudah selesai ya Pak ya? Iya, Bu. Ya, maka saya minta maaf karena saya ada tugas juga lagi. Mangga kepada teman-teman semua, para mahasiswa, para guru, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf lahir batin. Nanti ketemu Iya, Bu. setelah Sama-sama. Lebaran tanggal berapa? Tanggal 18, liburan sampai Ya, tanggal 18, 18. Bu. Nah, Kita mulai tanggal makasih. 19. Sama-sama, Ibu. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir Ya, batin, Bu. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman semua yang sudah mengikuti diskusi ini dengan baik.
dengan serius. Dan besok hari ini kita sudah mulai libur ya, dan besok juga Iya, apa, dosen Pak Wira juga sudah tadi konfirmasi bahwa tidak jadi tatap maya sampai masuk lagi nanti untuk tatap iya, mayanya. iya begitu. Untuk UTS gimana Bu? PT UTS habis lebaran aja Bu ya? Habis Lebaran aja, karena kita Ayo baru semuanya. pertama, baru pertama ketemu tes. Iya, minimal 2 kali atau 3 kali UTS lah. Oke, oke, siap, siap. Makasih Bu kebijakannya. Ya, sama-sama. Absen absen yang hari ini gimana nih? Ya di grup ada, kan sudah di share di grup, tinggal isi aja. Tetap absen ya? Iya, tetap absen. Siap. Oke, Untuk UTS yang makasih. besok tetap apa? Tetap besok yang Pak siapa? Pak Sobari ya? Iya. Nggak apa-apa, Pak boleh, Ahmad. boleh. Ya, Boleh, siap, nggak siap. apa-apa. Karena kan Apa waktunya kan cuma apa 3 hari. Ya, siap. kuliah apa UTS tuh Pak Sobari? UTS, UTS. UTS, UTS, UTS. Kalau untuk saat ini kan semua sudah libur ya, karena edarannya sudah diberikan oleh kampus. Oh, kita sampai tanggal 18 April ya, liburnya. Masuk kembali tanggal 19 hari Jumat pas tuh. Tanggal 19 kita mulai perkuliahan lagi. Berarti satu itu aja ya. Ya, satu Pak Sobari yang UTS sudah disampaikan seperti itu. Oke, yang lain gimana? Cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya untuk diskusi hari ini. Mohon maaf apabila banyak salah. Dan kita ketemu lagi tanggal 18. Mohon maaf lahir batin. Pak Oke. Barli nggak pulang kampung, Pak Barli? Nggak pulang kampung? Enggak, enggak. Pak Jaki Apa-apa? IPLP, MKIPLP berarti tidak akan sinkronus ya? Tidak akan IP, ya, IPLP ya, ya? ya, ya, ya. Karena besok libur ya. Jadi yang Ya, diskusi kelompok berapa? 6. 6. Dan seterusnya 6. minggu apa setelah masuk nanti tanggal Setelah 2